kesempatan kali ini saya akan membuat video membaca ringkas jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Judul jurnalnya Dana Pihak Ketiga, Rasio Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, dan Tingkat Pengembalian Investasi pada Pembiayaan UMKM. Pendahuluan. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi utama sebagai intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu sektor ekonomi yang menerima pembiayaan tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tujuan penelitian. Jurnal ini melaporkan tentang analisis dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan tingkat pengembalian investasi dalam mempengaruhi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah terhadap UMKM. Metode. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah dengan dasar pertimbangan bahwa Bank Syariah sesungguhnya memiliki core product atau pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Muhammad 2005. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan dari populasi. Dari populasi yang ada akan diambil sebanyak 10 bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang mengenai analisis dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, rasio pembiayaan bermasalah, dan rasio tingkat pengembalian investasi, yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen jumlah dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, rasio pembiayaan bermasalah, dan rasio tingkat pengembalian investasi dengan variabel dividen atau alokasi pembiayaan UMKM. Dari data yang diperoleh, persamaan regresi variabel Y sama dengan 8,054 ditambah 1,380 X1 ditambah 0,176 X2 ditambah 0,773 X3 ditambah 2,841 X4 ditambah E. Konstanta sebesar 8,054 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu dana pihak ketiga atau X1, rasio kecukupan modal X2, rasio pembiayaan bermasalah X3, dan tingkat pengembalian investasi X4 dianggap 0, maka alokasi pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Y sebesar 8,054%. Koefisien regresi variabel dana pihak ketiga X1 bertanda positif sebesar 1,380. Berarti bahwa setiap kenaikan sebesar 1% pada variabel dana pihak ketiga akan menyebabkan alokasi pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah akan naik sebesar 1,380% dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya tetap. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa pendugaan jumlah dana pihak ketiga sebagai variabel paling dominan mempengaruhi alokasi pembiayaan UMKM adalah benar adanya, dengan asumsi bahwa dari keempat variabel independen, jumlah dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan tingkat pengembalian investasi yang ada dalam model regresi, variabel jumlah dana pihak ketiga merupakan variabel paling berkaitan dengan alokasi pembiayaan UMKM, yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana atau dana pihak ketiga. Menurut teori Miranti, pada tahun 2001, pihak Bank Syariah memerlukan dana dari salah satu sumber dananya adalah dari pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Cokro Wahyu Sujati dan Ningrum Mulyana yang menunjukkan terdapat pengaruh yang dominan pada dana pihak ketiga pada bank-bank umum terhadap alokasi KUK daripada dua variabel independen lainnya.
Terdapat juga penelitian Francisca dan Siregar pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa rasio kecukupan modal tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sampel yang digunakan. Meskipun hasilnya tidak signifikan, bukan berarti bank dapat mengabaikan rasio kecukupan modal dalam penyaluran kredit, karena kecukupan modal bank sering terganggu karena penyaluran kredit yang berlebihan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Muljono pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa faktor internal bank yang dapat mempengaruhi volume kredit yang dianggarkan salah satunya adalah financial position, di mana rasio kecukupan modal merupakan salah satu rasio yang tercakup di dalam financial position. Hasil pengujian itu juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Medianawati pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa rasio kecukupan modal yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya rasio yang dimiliki oleh bank, sehingga memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kreditnya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan pada tahun 2008 yang juga menyatakan bahwa tingkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal yang tinggi memungkinkan bank memiliki modal yang cukup, namun belum diikuti pemanfaatan modal ke dalam aktiva yang menguntungkan, sehingga hal tersebut memungkinkan bank menyalurkan modalnya ke dalam aktiva berbentuk kredit dan mengurangi adanya idle fund. Dengan hasil pembiayaan bermasalah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi pembiayaan pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Francisca dan Hasan Sakti Siregar pada tahun 2007 dan Budiawan pada tahun 2008. Bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap volume kredit yang diberikan oleh bank, karena pembiayaan bermasalah tidak dapat digunakan untuk memprediksi volume kredit yang diberikan oleh bank. Ini didukung dengan uji parsialnya yang menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap volume kredit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Medianawati pada tahun 2006 dan Hapsari pada tahun 2008 dinyatakan bahwa pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap penawaran atau penyaluran kredit perbankan adalah negatif dan signifikan, di mana pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan penawaran kredit akan menurun. Karena dalam kenyataannya nilai pembiayaan bermasalah tinggi akan menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga akan berkurang. Berdasarkan hasil variabel tingkat pengembalian investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan pada perbankan syariah. Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan Hapsari pada tahun 2008. Bahwa return of asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit. Artinya, bank dalam menentukan besar kecilnya volume kredit yang akan disalurkan tidak menggunakan tingkat pengembalian investasi sebagai dasar. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Medianawati pada tahun 2006 bahwa dalam tingkat signifikasi 10% jumlah kredit, investasi, dan modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM akan bertambah apabila rentabilitas bank umum terus meningkat. Yang mana dalam penelitiannya rentabilitas diproksikan ke dalam tingkat pengembalian investasi. Begitu juga yang tertuang dalam teori Muljono dalam Mahrianari pada tahun 2003 bahwa tingkat pengembalian investasi sebagai ukuran tingkat keuntungan yang memadai akan mampu meningkatkan volume kredit bank. Hasil-hasil penelitian di atas juga sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Francisca dan Hasan Sakti Siregar pada tahun 2007. Di situ tertuang bahwa hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pengembalian investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. Di dalam penelitian tersebut juga dicantumkan hasil penelitian Mulyaman Haddad pada tahun 2004 yang memperkirakan nilai pengembalian investasi dan kredit memiliki hubungan yang positif.
Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan tingkat pengembalian investasi tidak berpengaruh dan memiliki hubungan yang sangat rendah terhadap alokasi pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah. Sedangkan dana pihak ketiga berpengaruh dan memiliki hubungan yang kuat terhadap alokasi pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah. Sedangkan secara simultan dana pihak ketiga, rasio kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, dan tingkat pengembalian investasi berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Sekian pembacaan ringkas jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.